Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur ke Ilahi Rabbi bahwa siang ini kita bisa silaturahim, berkomunikasi dalam acara seminar daring yang sudah barang tentu akan memberikan harapan kita ada nilai tambahnya. Oleh panitia saya diminta bicara tentang trilogi lingkungan pendidikan dalam masa dan pasca COVID-19. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh, kita ingin melihat dulu sebenarnya bagaimana visi Indonesia itu di tahun 2045 dalam rangka menyambut 100 tahun kemerdekaan kita, bahwa untuk mencapai visi tersebut maka perlu disiapkan ya generasi yang mampu berperan, dan itu harus dimulai dari sekarang dalam proses pembangunan, khususnya ya, melalui pendidikan. Jadi pendidikan adalah salah satu yang sampai saat ini yang bisa kita percaya untuk mencapai dan mengangkat kualitas Indonesia di era global ini. Nah, dari visi ini, dan kita pada saat ini sudah di abad 21, kalau kita lihat dalam konteks pembelajaran, maka era sekarang itulah ada era informasi yang komputasi, otomasi, dan komunikasi. Sehingga webinar ini bukan sesuatu yang aneh, dan itu memang sudah eranya. Karena dengan teknologi sekarang itu kita bisa melakukan itu di mana saja, kapan saja. Sehingga model pembelajarannya pun juga bukannya mendapatkan, diberitahu, tapi kita dengan informasi ini, peserta didik khususnya akan selalu mencari tahu ya, dengan teknologi yang berkembang saat ini. Jadi bukan hanya mengajar kelas bahwa pendidikan itu adalah ini, enggak seperti itu. Tapi anak didik itu mencari tahu melalui informasi yang dapatkan di mana saja dan kapan saja itu. Nah, dengan komputasi juga itu mereka akan bisa merumuskan masalahnya. Mereka bisa mengembangkan sesuatu yang mereka lihat, mereka dengar, yang mereka rasakan. Atas dasar itulah mereka bisa akan mengambil keputusan. Nah, semua itu perlu dikomunikasikan, dan tadi dikatakan oleh Bang Ibnu, ya, kalau tidak mencapai daya saing kita bisa berkolaborasi, kerjasama. Nah, dengan demikian, dengan model pembelajaran semacam ini, maka itu diperlukan kreativitas. Mau tidak mau kita menyadari dengan model pembelajaran yang ada selama ini, itu membunuh kreativitas anak didik kita. Kita lihat di pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, itu lebih banyak mengembangkan akademiknya, tapi tidak mengembangkan karakternya, tidak mengembangkan afeksinya. Sehingga mereka pintar, tetapi tidak ada ruh, istilah Pak Ibnu tadi. Ya. Oleh karena itu, dari pendidikan usia dini, khususnya dan pendidikan dasar, itu harus dikembangkan kreativitas. Kreativitas itu apa? Adalah diperoleh melalui lingkungan pendidikan. Dengan lingkungannya, maka anak itu akan melakukan satu proses pengamatan
mereka akan selalu bertanya, tidak pernah puas, selalu ngeyel. Kalau dulu kalau yang bertanya ngeyel kan dimarah sama gurunya. Nah sekarang enggak. Anak itu harus selalu bertanya, tidak pernah puas. Kenapa itu? Kenapa ini? Kenapa begitu? Sehingga dia bisa mengembangkan nalarnya dan dia akan melakukan mencoba lagi. Dan itu memang memerlukan satu jejaring atau networking. Nah, kreativitas itu melalui lingkungan pendidikan. Teori pendidikan mengatakan bahwa inteligensia, faktor bawaan itu, ya, itu tidak seberapa, tapi yang banyak dan yang besar itu adalah kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan. Dan itu beberapa ahli mengatakan kreativitas itu, ya, lebih banyak diperoleh, ya, berkembang, sehingga orang-orang kreatif itu akan punya kemampuan sama dan sebangun dengan orang-orang jenius. Jadi kita nggak perlu jenius, Pak, Bu, tetapi kita harus kreatif, ya. Dengan demikian kreativitas itulah yang akan membangun, kreativitas itulah yang nanti, yes, perlu dilakukan dan berkembang atas dasar kerjasama dan kolaborasi. Jadi ketiga lingkungan, kalau kita akan melihat, maka perlulah di sini saling asah, saling asuh, dan saling asih untuk meningkatkan itu. Nah, apa itu pendekatan pendidikan yang ke depan ini, ya, apalagi dalam masa dan pasca COVID-19? Saya menawarkan namanya trilogi lingkungan pendidikan. Kalau kita lihat, trilogi pendidikan ini bukan satu yang baru, tetapi sering dilupakan. Ya. Bahwa jelas itu di dalam undang-undang, bahwa pendidikan itu tanggung jawab bersama, ya, antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Kita selalu menekankan pendidikan itu adalah, pemerintah dalam konteks ini adalah pendidikan formal. Padahal jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 itu mengenai kewajiban orang tua itu, ya, memberikan pendidikan bagi anaknya. Masyarakat juga begitu. Dan pemerintah berkaitan dengan pendanaan. Maka kalau kita bisa gambarkan secara sederhana bahwa trilogi pendidikan itu adalah pendidikan informal dalam lingkungan keluarga, pendidikan non formal masyarakat, dan formal di sekolah. Ketiganya harus sinergi. Dengan adanya COVID-19, maka peran lingkungan keluarga lebih dominan. Apalagi dengan sistem daring. Ini anak-anak TK saja sudah daring. Karena ya nggak bisa sekolah. Tetapi masih tetap nggak mungkin anak itu sendiri, dia harus didampingi oleh orang tuanya. Ya kalau anak SMA, mahasiswa, ya. Tapi bagi anak TK, anak SD, itu harus didampingi oleh orang tuanya atau keluarganya, barulah dia bisa mengikuti proses pembelajaran melalui daring tersebut. Nah, disinilah peran keluarga itu, yang selama ini kita menganggap bahwa peran keluarga itu hanya terbatas pada penyiapan fasilitas, padahal tidak. Nah, dengan demikian dari ketiga lingkar ini, maka aktivitas pembelajaran itu akan muncul, tadi saya katakan, dia akan melakukan proses pengamatan, melakukan juga proses pertanyaan, pemecahan masalah, pengumpulan data, bereksperimen, berasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, dalam konteks ini, peran orang tua, keluarga itu sangat mendukung
dalam proses pembelajaran via daring. Dan ini mestinya berlanjut pasca COVID-19. Jangan nanti setelah masalah COVID-19 selesai sudah dianggap tidak lagi membahayakan, kembali lagi kita ke model pembelajaran yang lama, sepenuhnya diserahkan ke sekolah. Nah, ini harus tetap dibangun, dan ini adalah peluang dan tantangan sekaligus kita melibatkan ketiga lingkungan pendidikan ini yang harus sinergi, saling asih, saling asuh, dan saling asah tadi, ya. Sehingga betul-betul anak didik itu mendapatkan pendidikan secara optimal, karena sinergisitas antara ketiga lingkungan pendidikan itu. Yang kita tahu sampai hari ini kan peran orang tua itu kurang mendapat perhatian, bahkan diabaikan. Ya. Jadi apa yang seperti disampaikan oleh keynote speaker tadi, itu semua berkaitan dengan pengembangan karakter, berkaitan dengan domain afektif. Kalau kita lihat dari desain lingkungan pendidikan, kita melihat bagaimana nilai-nilai itu, ya, dalam proses pembudayaannya dan pemberdayaannya, itu peran sekolah, keluarga, dan masyarakat itu menjadi satuan dalam satu lingkaran. Diperlukan pembiasan secara kultural, ya, dan itu akan melahirkan satu yang kita sebut dengan perilaku yang berkarakter tadi. Nah, perilaku yang berkarakter tadi itu akan melahirkan manusia-manusia yang profesional. Nah, saya ingin lihat di sini kita lihat sini lingkungan keluarga, karakter itu paling tidak ada 4 hal yang kita lihat, ya. Jujur, tanggung jawab, cerdas, sehat, bersih, peduli, kreatif, tujuannya juga jelas, ya. Jadi semua anggota keluarga itu harus memiliki persepsi, sikap, pola tindak yang sama dalam pengembangan karakter tadi. Itu kita bicara bagaimana melahirkan peserta didik yang jujur dan bertanggung jawab tadi. Cerdas, ya, ya. Berkaitan dengan strategi orang tua kepada anak tujuannya, sehingga akan melahirkan habit, kebiasaan, keteladanan, ya. Sehat, bersih, perilaku yang berkarakter itu. Pada masa COVID-19 ini, bicara sehat dan bersih itu menjadi hal yang utama. Cuci tangan, pakai masker, ya. Itu bicara tentang kebersihan. Bicara tentang hal yang sehat, ya. Nah, kemudian juga kepedulian dan kreatif, ya. Ini yang penting harus kita lihat, ya. Seorang guru yang berhasil menurut saya, dia bisa, khususnya dari pendidikan dasar, bahwa anak-anak yang berhasil itu, kalau anak-anak itu punya kemampuan untuk meminta maaf kalau dia bersalah, dan mengatakan minta tolong kalau ingin minta tolong, mengatakan sesuatu itu proses pembelajaran yang penting, ya. Mohon maaf Bang Toha, waktu kita 3 menit lagi. Ya. Nah, dari ketiga yang tadi, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, maka sinergis tidak itu akan menghasilkan insan Indonesia yang kreatif, inovatif, dan efektif. Sikap, keterampilan, pengetahuan yang terintegrasi, yang tidak terpisah-pisah. Jadi apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuatkan, itu satu kesatuan. Bukan hanya antara ucapan dan perbuatan, tapi pikiran pun juga harus satu kesatuan. Nah, dengan demikian dampaknya itu akan memberikan dampak perubahan yang diharapkan, lebih produktif anak-anak, lebih semangat belajar di rumah maupun di sekolah. Kemudian guru juga semakin bergairah
dalam proses mendidik dan mengajar. Orang tua akan mengedepankan layanan kepeduliannya, termasuk bimbingan di rumah. Negara akan meningkatkan reputasi secara internasional, punya daya saing, dan masyarakat akan mendapatkan lulusan yang kompeten dan profesional. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan di akhir ini, kita harus mengembalikan pendidikan persekolahan itu menjadi taman, tempat belajar yang menyenangkan. Jangan sekolah itu membuat anak takut. Coba saudara lihat pagi-pagi anak-anak suruh bangun. Kalau disuruh sekolah itu susah sekali bangun ke sekolah. Tetapi kalau dibangun hari Minggu, diajak jalan-jalan, Car Free Day, apa istilahnya, itu luar biasa cepat dia bangun. Karena menyenangkan. Nah, bagaimana mengembalikan persekolahan itu menjadi taman? Maka satu model pembelajaran itu akan menentukannya. Oleh karena itu, kita berharap dan mudah-mudahan waktu 15 menit ini dapat menyampaikan jalan pikiran saya, dan terima kasih atas perhatian dari para peserta seminar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.